Kita lanjutkan soal nomor 6. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas. Menasehati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. B. Tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. E. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan mengendalikan diri. Indikator sikap dewasa dalam pengambilan sebuah tindakan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Permasalahan jika Anda yang ada pada posisi teman Anda. Langkah yang tepat adalah opsi D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Menunjukkan Anda orang yang bersikap dewasa dan mampu mengantisipasi sebuah kejadian dan mengambil sebuah keputusan. Jadi opsi yang paling pas adalah opsi D. Lanjut soal nomor 7. Di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung membantu sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. D. Saya akan membantu, tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. E. Saya bertanya dahulu, jika saya mampu saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Kita lihat jawabannya. Topik orientasi kepada orang lain. Indikator kepedulian terhadap orang lain, membantu sesuai kapasitas dan kemampuan. Pada saat orang lain meminta bantuan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah opsi C. Bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, baru Anda akan membantu. Karena nggak semua permasalahan teman Anda dapat membantunya. Jadi nilai maksimal adalah opsi C. Soal nomor 8. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Tidak lagi memberi maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapat hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. E. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Kita lihat jawabannya.
Topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Indikator sebuah katalisator. Sebagai katalisator yang dapat membawa perubahan dan mengatur bawahan, permasalahan bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan berbagai alasan. Sebagai seorang atasan, Anda wajib menegurnya karena bawahan Anda adalah tanggung jawab Anda. Opsi D adalah yang paling tepat. Soal nomor 9. Sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja, saya diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan ulang sekali lagi, sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan A. Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Kita lihat jawabannya. Topik semangat berprestasi. Indikator semangat kompetisi dan menggerakkan usaha untuk sukses. Sebagai peserta lomba, Anda tentu harus memberikan penampilan terbaik Anda untuk perusahaan dengan menjadi juara. Hal ini menunjukkan Anda karyawan yang semangat, penuh semangat dalam berkompetisi, mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Jadi poin maksimal adalah opsi B, tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Soal nomor 10. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. D. Memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. E. Menelepon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan mengendalikan diri. Indikator kesadaran diri untuk melakukan tindakan yang diyakini kebenarannya untuk diedukasi. Anda melihat sampah berserakan di dekat jalan tempat pembuangan sampah yang mengganggu jalannya kendaraan, maka opsi C adalah yang paling benar. Dengan hal tersebut, Anda menunjukkan bahwa Anda orang yang memiliki kesadaran diri dan mengambil tindakan untuk solusi dari masalah yang ada untuk edukasi. Jadi opsi yang paling maksimal nilainya ada C, memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Lanjut soal nomor 11.